Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi ini kita mau sharing ya, karena banyak teman-teman yang menanyakan power plenum. Nah, seperti pada kedua senapan ini, yang atas ini menggunakan power plenum, yang bawah tidak menggunakan power plenum. Power plenum sendiri ini jadi sebuah nama ya, nggak harus ada tulisannya power plenum sebenarnya, tapi kalau dia ada tambahan ruang setelah melalui regulator, nah dia berfungsi sebagai plenum. Tuh, apa itu plenum? Jadi plenum ini sebenarnya menambah ruang, menambah volume, menambah jumlah udara yang akan dikeluarkan melalui valve, yang akan ditembakkan, udara yang akan ditembakkan. Seperti kita lihat ada dua senapan ini ya, yang ini nggak pakai power plenum, yang ini pakai power plenum. Power plenum ini sendiri ya hanya berfungsi untuk senapan yang menggunakan regulator. Kalau tanpa regulator nggak perlu ada power plenum ya, kalaupun ada dia nggak ada fungsinya, karena dari regulator ini sebenarnya regulator itu membatasi ya, seperti di bahasan postingan saya sebelumnya, ini membatasi udara dari tabung yang nantinya mau ditembakkan. Kalau ini isinya 3000 PSI tanpa regulator, ketika ditembakkan itu semuanya akan berebut ingin keluar udaranya. Makanya dengan ditambah regulator ini, udara yang keluar mereka akan dibatasi, diukur sesuai tekanan kerja dari masing-masing regulator, yang mana regulator juga bisa kita setting. Nah, yang jadi masalahnya setelah melewati regulator ini, tekanan udaranya sama tapi jumlah kapasitas atau volume udaranya itu yang berbeda, yang membuat power senapan, tenaga senapan itu menjadi berbeda juga. Selain power senapan juga ditentukan oleh setelan hammer ya, tapi jumlah atau banyaknya udara yang mau ditembakkan juga sangat berpengaruh. Kemarin-kemarin sebelum ada power plenum sempat mereka membuat extension valve ya, extension valve-nya dibesarin, dipanjangin, tapi resiko chambernya jadi gede-gede dan senapannya berat. Makanya udah, valve-nya nggak usah digedein, nggak masalah, yang penting ada ruang tambahan. Ada yang bentuknya ke bawah sini, di bawah chamber, di bor dikasih di bawah, tapi kan itu mengurangi keindahan ya, tampilannya jadi kurang bagus. Makanya udah ya, biasa dikasih di depan chamber aja. Jadi setelah melewati regulator ini kita kasih ruangan untuk menampung udara, sehingga jumlah udara di dalam ruang ledak ini, ruang ledak itu ruangan yang nanti udaranya mau dikeluarkan melalui valve untuk mendorong peluru. Semakin panjang power plenumnya berarti jumlah udara yang disimpan semakin banyak. Ketika ditembakkan, powernya juga lebih besar, tenaganya lebih kuat. Resikonya konsumsi udaranya juga lebih banyak, konsumsi angin yang dibuang lebih banyak, alias nanti sama lebih boros. Itu yang awalnya masang regulator pingin irit karena power plenumnya besar, nah iritnya menjadi berkurang. Tapi inti dari regulator ini adalah nggak hanya untuk mengiritkan saja, tapi untuk membuat tekanannya menjadi stabil sesuai dengan settingan regulator. Jadi teman-teman kalau sudah memiliki yang tanpa power plenum tapi powernya udah mentok, nggak bisa kenceng, solusinya ditambah dengan power plenum ya. Kalau hanya regulator saja nggak ada power plenum, kurang kenceng, ditambah itu, karena biarpun diganti pakai per yang lebih keras juga udara yang dikeluarkan tetap hanya segitu, makanya powernya kurang tuh. Kalau untuk power lebih ditambah power plenum ya, dipanjangin lagi biar tampungan udara yang mau dikeluarkan lewat valve dia lebih banyak tuh. Tapi kalau hanya untuk small game dan selama ini nggak ada masalah dengan
jumlah udara yang ada di dalam chamber saja udah mumpuni, udah sesuai dengan kebutuhan hunting masing-masing, ya nggak perlu ditambah power plenum. Itu sekedar sharing dari saya. Kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, mohon diberi masukan ya rekan-rekan semuanya. Oke, salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.